Apa yang akan kamu lakukan saat semuanya hancur dan hidupmu seolah-olah tidak lagi menyisakan apapun untuk kamu genggam? Apakah kamu marah pada takdirnya? Tapi ketahuilah, justru di titik paling gelap itulah, di saat kamu kehilangan segalanya, Tuhan sedang mempersiapkan satu hal untuk dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Banyak di antara kita yang justru terjebak pada rasa takut. Takut gagal, takut sedih, takut kehilangan. Padahal keretakan hati itulah yang membuka celah bagi cahaya Tuhan menembus sanubari kita. Karena terkadang hidup ini terasa hambar, kita tertatih di antara reruntuhan harapan dan doa yang seolah-olah tidak bersambut. Mungkin saat ini kamu sedang bertanya, kenapa semua terasa hancur? Apakah aku salah? Ataukah Tuhan sedang menjauh dari saya? Namun sadarkah kamu bahwa rasa hancur itu bukanlah hukumannya, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk kembali, untuk membuka hatimu dan membiarkan cahaya Tuhan masuk melalui retakan-retakan yang kamu benci. Dalam ilmu hakikatullah, tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada kehancuran yang tidak ada maknanya. Karena justru di saat kita tidak punya apa-apa lagi, kita baru benar-benar siap menerima segalanya. Pada umumnya, kita berpikir hancur itu buruk, hancur itu sakit, hancur itu akhir. Media kita dipenuhi kisah sukses instan, motivasi tanpa luka, dan janji kebahagiaan tanpa ujian. Kita pun menolak setiap remuk redam sebagai kegagalan mutlak. Namun di ranah tasawuf, kehancuran adalah sebuah keniscayaan, layaknya bunga yang harus gugur kelopaknya sebelum ia mekar dengan sempurna. Jiwa kita pun harus mengalami kehancuran ego sebelum siap menerima cahaya makrifat. Ilmu syariat mengajarkan kita tata cara beribadah, rukun-rukunnya dan amalan-amalan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, agar hati kita bersih dan kehidupan menjadi teratur. Di ranah ini kita belajar disiplin, seperti sholat, berpuasa, bersedekah, dan berzikir. Semua itu penting untuk mengikis karat-karat lahiriah. Sedangkan dalam ilmu makrifatullah, melangkah lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar amalan, tapi pengalaman nyata akan kehadiran Tuhan. Di sini perjalanan kita penuh dengan ujian jiwa, hancur, remuk, dan terbelah, hingga ego diri pun lenyap, dan yang tersisa hanyalah cahaya ilahi. Ujian terberat sering terjadi tatkala kita merasa dijauhkan darinya, padahal disitulah dia paling dekat. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Kehancuran adalah rahasia kebangkitan yang tak terkatakan. Di setiap serpihan jiwa yang jatuh, tersimpan kilau cahaya abadi. Jadi, kenali remuk redammu, dan kamu akan menjumpai cahaya penuh makna. Seperti sebutir debu yang terhempas angin hingga ia retak, begitu rapuhnya. Begitulah ego kita
kala ia dipukul ujian, terpecah-pecah, tercecer, dan tak lagi berbentuk. Rasa frustasi, sedih, bahkan putus asa terus menghantui. Namun jangan larut dalam kesedihan. Biarkan ia membersihkan sisa-sisa kesombongan dan keyakinan palsu kita selama ini. Seperti berlian yang harus ditekan di kedalaman bumi sebelum menjadi permata, jiwa kita pun harus diperas hingga murni. Di titik itulah air mata menjadi doa, kehancuran menjadi syair, dan kegelapan menjadi panggung cahayanya. Saudaraku, sang sejati, di saat pecahan-pecahan ego berhenti berkelana, kamu akan merasakan kedamaian yang tak pernah kamu alami sebelumnya. Pada kondisi hancur total, tak ada lagi topeng yang menutupi nuranimu. Hanya ada keterbukaan mutlak, sebuah ruang suci tempat Tuhan menurunkan cahayanya. Disinilah ilmu makrifat menyalakan lenterannya, menjadikan jiwa kita cermin yang sempurna bagi kemuliaan ilahi. Ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika ia nyaris hancur oleh penyakit dan kehilangan. Ia justru berbisik, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, jangan pernah takut mengalami kehancuran. Jangan lari dari noda dan retakan di dalam hatimu. Justru sambutlah dengan tangan terbuka, karena disitulah cahaya Tuhan paling lembut menembus dan membimbingmu. Jadikan setiap ujian sebagai ladang makrifat, setiap air mata sebagai zikir yang tanpa huruf dan suara. Jadi, mari kita berjalan bersama. Terimalah kehancuranmu dan izinkanlah cahaya ilahi menuntunmu dalam ruang kebangkitan jiwa yang hakiki. Dan barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk keberanian hati. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.